Kekerasan ekonomi terhadap perempuan. Perkenalkan, nama saya Indra Sukmajati, NIM 1804862, dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Konsentrasi Pekerja Sosial, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Tahukah Anda apa itu kekerasan ekonomi terhadap perempuan? Kekerasan ekonomi merujuk pada kontrol yang secara sengaja dilakukan pelaku atas keuangan dan sumber daya keluarga sehingga menghalangi perempuan untuk mendapatkan kemandirian finansial atau kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh penolakan suami untuk berkontribusi secara finansial untuk memenuhi kebutuhan makanan dan kebutuhan dasar lain yang dibutuhkan oleh anggota keluarga. Selanjutnya, macam-macam kekerasan ekonomi terhadap perempuan. Pertama, tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak memberi nafkah, atau jumlah yang diberikan kurang. Yang kedua, mengambil tanpa persetujuan atau tanpa pengetahuan, merampas dan memanipulasi harta istri. Yang ketiga, melarang istri bekerja namun ditelantarkan. Yang keempat, memaksa istri atau korban untuk bekerja. Yang terakhir, suami yang menolak memberi uang belanja kepada istri padahal memiliki uang. Selanjutnya, ciri-ciri kekerasan keuangan dalam rumah tangga. Pertama, istri yang menjatah kebutuhan suaminya dan melarang suaminya membeli sesuatu, membantu orang tua ataupun berbagi. Tetapi, istri malah bebas membeli barang yang dia inginkan. Kedua, suami yang meminta istri berhenti bekerja dengan alasan fokus dengan keluarga dan anak. Tapi istri dibatasi keuangannya, tidak diberikan akses ke dalam keuangan keluarga. Yang ketiga, mengambil keputusan yang berkaitan dengan keluarga tanpa diskusi terlebih dahulu dengan pasangan. Keempat, menjual aset seenaknya, meminta semua aset atas namanya sendiri. Dan yang terakhir, mempunyai tabungan masing-masing, namun salah satunya memaksa untuk mengetahui isi tabungannya ada berapa. Yang keempat, ada konsekuensi dari kekerasan ekonomi. Pertama, kekerasan ekonomi mengakibatkan semakin parahnya kemiskinan, karena akses perempuan berkurang untuk mandiri secara sarana mata pencahariannya. Kedua, penyalahgunaan ekonomi cenderung mengarah pada suasana ketegangan dan kegugupan umum, karena masalah materi, yang mungkin tumpah menjadi kekerasan fisik. Ketiga, kekerasan ekonomi menghasilkan sosial ketidaksetaraan dan mempromosikan eksploitasi seksual gadis dan wanita muda oleh pria yang lebih tua. Ini menimbulkan permintaan tinggi untuk seks komersial oleh pria yang relatif kaya dan keinginan kaum muda perempuan untuk memutus siklus kemiskinan dengan apapun cara. Dengan demikian, wanita dapat mengkomersialkan tubuh mereka sebagai sarana pengayaan yang cepat. Selanjutnya, hukum kekerasan ekonomi di Indonesia. Hukum kekerasan ekonomi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Peraturan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tindak pidana kekerasan ekonominya diatur dalam Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi, yang pertama, Pasal 9 ayat 1 itu berbunyi mengenai penelantaran. Nah, yang dimaksud dengan penelantaran dalam Pasal 9 ayat 1 ini adalah larangan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Kedua, penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 2 adalah membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Selanjutnya, ada kasus-kasus kekerasan ekonomi terhadap perempuan. Kasus kekerasan ekonomi terhadap perempuan ini termasuk ke dalam kekerasan fisik. Namun, seringkali perempuan tidak menyadari kekerasan ekonomi yang telah dialaminya.
Contoh dari kekerasan ekonomi ini yaitu suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga, atau suami yang melarang istri untuk bekerja atau untuk mencari kemandirian finansial. Selanjutnya ada tips agar terhindar dari KDRT keuangan. Pertama, pahami hukum pernikahan, sebab dalam hukum pernikahan telah terkandung peraturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan keuangan dalam rumah tangga. Yang kedua, harus memiliki tabungan sendiri. Kenapa? Agar kita tidak mengalami ketergantungan terhadap pasangan. Dan jika kita membutuhkan dana yang mendadak, kita bisa menggunakannya tanpa meminta bantuan kepada pasangan kita. Yang ketiga, berani berkata tidak. Kenapa harus berani? Karena jika kamu mengalami tanda-tanda kekerasan keuangan dalam hubungan, belajarlah untuk berkata tidak atau menolak jika sesuatu tersebut dirasa akan merugikan diri sendiri. Yang terakhir, komunikasikan yang baik di awal sebelum memulai kehidupan berumah tangga. Jadi dari awal itu harus sudah membuat komitmen yang jelas dan transparan mengenai bagaimana kita akan mengelola keuangan nanti.